Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi ya untuk bahas-bahas, ngobrol-ngobrol ringan-ringan di pagi hari ini ya. Jangan yang berat-berat dulu pagi ini, nanti keburu mumet nih ya. Karena pagi ini adalah awalnya kita untuk beraktivitas. Jadi kita mulai dari hal-hal simpel dulu. Seperti misalnya makan. Nah, makan yang simpel-simpel aja dulu, seperti roti atau buah atau sereal untuk mengisi perut kita ya. Karena di pagi hari kita juga harus mengisi energi dari perut kita biar nanti lebih fokus, mungkin yang belajar atau juga bekerja, mencari rezeki dan lain-lainnya. Kita kembali lagi ke tema kita dengan 2 SKS ini. 2 SKS. Dan kita akan bahas lagi nih dari sisi seorang Ibu Anita nih. Ini kan Ibu Anita ini kan alumni dari YN Curup, terus juga keluarga kan notabene juga banyak nggak Bu yang sama seperti Bu nih menjadi seorang dosen dari sisi keluarga? Lumayan sih sepupu, misalnya kayak kerabat, maksudnya yang masih dekat ya, keluarga dekat masih banyak sih yang jadi dosen dan guru. Oke, nah otomatis kan masih banyak nih keponakan atau sepupu yang mungkin masih kuliah sekarang, terus juga masih SMA yang dia ingin jadi dosen nih. Tapi takut, mungkin beranggapan, waduh dosen itu berat menjadi seorang dosen. Nah, gimana nih cara Ibu Anita mungkin sharing bersama dengan keluarga? Dosen itu nggak seseram itu loh gitu. Iya benar. Saya sih selalu memotivasi adik-adik kemudian keponakan ya yang mau mengambil profesi di bidang jasa dalam artian guru, ya harus berangkat dari hati ya, karena kan kita kan langsung berhubungan dengan orang per orang kayak sama betul, manusia. Kalau apalagi jadi guru kan yang dihadapi adalah anak-anak, mahasiswa dan lain-lain ya. Terlepas dari nanti itu kecelakaan akademis saya istilahnya, misalnya nggak lolos teknik mesin di Unpad terus akhirnya ngambil ya udahlah ambil YN Curup aja, FKIP kayak gitu. Terlepas dari hal-hal yang seperti itu ataupun memang berangkat dari pilihan pribadi, ya saya bilang ya harus ini kalau di bidang jasa yang harus berangkat dari hati ya, karena ya kita akan menghadapi manusia ya. Bener. Berarti nggak bisa yang dipaksakan gitu. Saya mau jadi guru tapi iseng doang kayak gitu-gitu kayaknya nggak bisa. Oke. Berarti memang benar-benar ini semuanya harus didasari dari hati. Iya, karena bekerjanya dari hati, karena kan manusia yang dihadapi. Betul. Ya, nanti apalagi kayak guru atau dosen itu kan kita nggak cuma transfer ilmu ya, tapi kita juga harus menanamkan nilai-nilai kehidupan, pendidikan karakter, nilai-nilai persepsi gender dan lain-lain seperti itu kan. Jadi makanya mungkin profesi lain di luar guru atau dosen, misalnya jadi teknik mesin atau apa, misalnya akuntan dan lain-lain, itu bisa digantikan sama AI, bisa digantikan sama mesin, bisa digantikan sama robot. Tapi untuk dosen sama guru tuh nggak bisa, karena itu tadi kita ada beban moral untuk menanamkan nilai-nilai yang nggak bisa dilakukan dan digantikan sama robot atau mesin. Bener ya. Kalau sekarang aja di Bengkulu sendiri, seperti kita pengisian ke SPBU bahan bakar, sudah ada yang self service, kita ngisi sendiri. Berarti kan tenaga manusia akan tergantikan nih. Tapi kalau guru nggak mungkin kita tanya sama depan laptop nih atau depan robot. Mengajarkan membuang sampah pada tempatnya untuk guru SD kayak gitu-gitu kan, adab dan lain-lain itu nggak bisa digantikan sama robot. Benar sekali. Nah, hal yang menarik juga yang di luar sedikit tema kita ingin saya tanyakan. Saya sebagai mahasiswa ini kalau ketemu dosen atau tahu, oh ternyata ibu itu seorang dosen, oh bapak itu seorang dosen, dalam pikiran saya itu, wah ini orang pasti serius. Nah, kenapa ada segmen pandangan orang seperti itu terhadap dosen? Iya benar. Saya tuh di keluarga besar juga kalau ketemu sepupu yang lain tuh kayak mereka kok sama sepupu yang ini mereka lebih cair ya, sama betul. Saya kok kaku sekali. Mungkin dilihatnya mungkin dari postingan saya, mungkin kok serius sekali pembahasannya kok kayaknya berat ya. Males deh ngobrolnya kayak gitu. Harus jaga omongan deh, padahal nggak se-strict itu kita. Ya mungkin memang karena profesi yang mengharuskan kita untuk publikasi atau posting hal-hal yang misalnya tentang penelitian kayak gitu-gitu kan. Kayak misalkan tentang pengajaran, metode pengajaran. Akhirnya terlihat bahwa kita adalah orang yang
kaku, orang yang normatif gitu, orang yang serius nggak bisa diajakin bercanda. Padahal sebenarnya enggak. Oke. Enggak sih. Berarti banyak juga dong teman-teman lama atau sepupu atau keponakan yang kenal sama Ibu Anita ngelihatnya, wah Ibu Anita sekarang udah beda nih, udah jadi dosen, kita nggak bisa lagi. Iya, apalagi kan kalau dulu sebagai penyiar radio kan kita kayak extrovert, kita Betul, benar. kita yang kayak menggebu-gebu gitu nggak Iya, sih, ketemu sama orang, hai. iya, langsung kenal kayak gimana, kita kan heboh Betul. anaknya. Sementara kalau udah jadi dosen kan kita kayak jadi role model nggak sih buat mahasiswa. Jadi betul. kita nggak bisa harus jaga sikap kan, nggak bisa yang seatraktif itu. Berarti Nggak- pengalamin itu juga, Iya, berarti? saya mengalami itu. Jadi kayak harus menjaga marwah sebagai pendidik karena menjadi contoh buat anak-anak atau mahasiswa saya kan yang seperti itu. Akhirnya itu bikin personal branding kita, Oke. entah itu di sosial media atau di kehidupan nyata, jadi terlihat kayak kaku atau normatif, kayak menakutkan gitu kan. Kalau ngomong kita harus pakai yang EYD atau Betul. yang harus Kata-kata baku semuanya. Iya, runut dan padahal kita nggak sesistematis itu kok. Ketemu sama dosen di Iya, mall atau di iya. tempat wisata, selamat siang Ibu, Iya. izin saya mau sama keluarga Iya, dulu. padahal gitu. itu kan udah situasinya informal kan, ya udah sih ngomong biasa aja. Itu berarti menjadi bagian juga satu cerita yang seru dari dunia pengajar, khususnya dari dosen ini, Bu ya. Iya, betul. Oke. Dan berarti kan kalau dari antara guru sekolah sama dosen ini kan ada perbedaan. Mungkin dari segi banyaknya penelitian yang Iya, dilakukan. penelitiannya perbedaannya yang Tridharma tadi mungkin. Ya, kalau guru kan ngajar aja, tapi kita Betul. kan ada pengabdian sama penelitian. Itu sih bedanya kayaknya. Oke. Kalau selama ini kurang lebih berarti ada 10 tahunan nggak sih Ibu Anita ini mengajar? Kalau jadi seorang dosen? secara officially ininya baru 5 tahun sih. Oke. Karena 2019 kan. Karena sebelumnya kan saya nggak di Oke. nggak terikat secara ini bahwa sebagai dosen gitu kan. Baru Oke. 5 tahun sih. 5 tahun ini nih, gimana nih menjadi seorang dosen? Mulai dari cerita-cerita pengalaman serunya Serunya, dan juga dukanya pasti. serunya walaupun saya baru 5 tahun tapi saya tuh sempat mengajar di semester akhir awalnya dulu ya. Oke. Nah, misalnya semester 7, semester 8. Yang sekarang ternyata mereka tuh pas ketemu misalnya udah lulus CPNS, Mem saya sekarang kan panggilannya Mem kan kalau dia. Mem saya sekarang udah ngajar di salah satu international school yang ada di Bengkulu loh, kayak gitu. Itu sukanya ya. Kita jadi kayak wah, mahasiswa saya udah Oke. jadi itu, mahasiswi saya udah kayak gitu tuh menjadi hal yang menyenangkan. Oke, Sukanya ada ya. kebanggaan tersendiri gitu itu ya. sukanya ya. Kemudian sukanya yang lain misalnya di kelas pas lagi ngajar kita udah nyiapin materi dan lain-lain. Pas kita ngajar ada 1 atau 2 orang yang memang bener-bener berkontribusi atau berpartisipasi, nanya aktif gitu, kayak dia antusias banget sama dia, kayak yang ngerti apa yang kita omongin tuh, itu bahagia sekali kalau saya. Berarti apa yang kita Iya. sampaikan, Oh, jelaskan, tersampaikan iya, sama mereka. ada loh yang berterima loh di mahasiswa saya kayak gitu. Itu menyenangkan, itu Oke. suka ya. Oke, nah kalau dari sisi dukanya nih, Duka, saya rasa kalau duka hampir seluruh dosen se-Indonesia itu sepakat dukanya itu adalah beban administratif ya. wow. Ya, jadi dosen itu yang paling nyebelin atau menyebalkan itu adalah ketika kita udahlah harus mengajar, meneliti dan mengabdi, kita juga dituntut untuk input data-data ini, data yang sama berulang kali gitu. Kayak misalkan 1 bulan ini saya harus update data Serdo, ini data yang sama gitu loh. Oke, Dan tapi itu harus di inputnya iya, berulang-ulang. berulang kali, dan itu memang benar-benar jadi isu nasional dosen deh kayaknya ya. Saya nggak tahu kalau kayak gaji dan lain-lain itu relatif ya buat orang-orang ya, apalagi tempat tinggal juga mempengaruhi. Benar, Misalnya betul. kan yang di kota sama yang di sini, yang PNS atau yang non PNS kayak gitu kan berpengaruh. Tapi Oke. dukanya itu tadi beban administratif kayaknya. Oke, ya baik-baik lagi karena sudah memutuskan untuk mengabdi, mengambil profesi ini. Akhirnya ya duka itu ya dijalanin aja gitu ya. Iya, betul. Ikhlas beramal kalau tagline-nya Kementerian Agama tuh ikhlas beramal. Ikhlas beramal ya. Iya. Dan pemirsa Opini, kita harus mengikhlaskan segmen ini karena kami akan kembali lagi setelahnya akan lewat berikut ini.